Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliardo Oneja. Saya dari kelas 2H dengan NIM 501190269. Saya dari Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sepudin, Jambi. Maksud dari tujuan saya di sini adalah untuk mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen, dan dengan dosen yang diampuh adalah Pak Z Haryanto SHMH. Di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Baiklah ya. Di sini saya akan menjelaskan. Tahap pertama dalam manajemen menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Maksudnya di sini adalah perencanaan itu dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan suatu organisasi atau kelompok kerja yang tanpa rumusan tujuan yang jelas. Selanjutnya, organisasi ini akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan. Maksudnya adalah perusahaan yang harus memahami akan sisi dari tujuan yang hendak dicapai, karena pencapaian tujuan sangat penting bagi suatu organisasi atau kelompok kerja. Dan setelah perusahaan dianalisa, tujuan dan rencana yang menyangkut waktu yang akan datang harus dapat dirumuskan untuk menggambarkan suatu rencana kegiatan yang lebih lanjut. Dan ini harus memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik melalui komunikasi dalam organisasi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Maksudnya adalah segala kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan hambatan harus diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu, yang perlu kita ketahui adalah faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah di dalam suatu perusahaan. Dan ini adalah bagian dari esensi dari proses perencanaan. Lanjut tahap yang keempat ya, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah proses perencanaan meliputi pengembangan dari berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Pemilihan alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Ya, teori tentang motivasi ada 5 teori motivasi. Teori yang pertama adalah teori hierarki Maslow. Teori ini mengungkapkan jika ada 5 kebutuhan manusia yang berdasarkan hierarkinya, dari mulai kebutuhan yang sangat mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Terus kebutuhan yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Maksudnya adalah kebutuhan manusia seperti makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk bertahan hidup. Terus kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Maksudnya kebutuhan seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, dan lain sebagainya. Lanjut ke kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Maksudnya adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Maka dari itu, kita harus membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Terus, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan yang diinginkan setiap orang. Yaitu orang ingin diakui dan dihargai
oleh orang lain. Terus kebutuhan aktualisasi diri, maksudnya adalah kebutuhan yang paling tinggi. Ialah kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan seseorang untuk mencapai ambisi pribadi. Terus teori yang kedua yaitu teori motivasi McClelland. Menurut McClelland, setiap individu memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam teori ini terdapat 3 kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan prestasi, terus kebutuhan aliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan prestasi yaitu kebutuhan yang tercermin dari keinginan untuk dapat mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap individu. Terus kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan adalah kebutuhan yang dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh terhadap diri orang lain. Terus lanjut ke teori yang ketiga yaitu teori motivasi Herzberg. Teori ini menjelaskan tentang seorang manajer yang dapat memberikan kepuasan dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan merupakan teori yang dikemukakan oleh Herzberg. Iklim balik merupakan kelompok faktor yang dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kekuasaan kerja, melainkan sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Iklim balik tidak akan memicu motivasi. Hanya saja jika tidak ada faktor ini, maka tidak berfungsi juga faktor motivasi. Terus teori Clayton-Alderfer. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan semakin besar. Besarnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan, maka akan semakin besar pula kebutuhan seseorang agar bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif, dan semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Maka dari itu, yang akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan mendasar lebih besar. Terus teori yang terakhir yaitu teori X dan Y McGregor. Teori ini menggabungkan teori eksternal dan internal yang dikembangkan oleh McGregor menjadi teori X dan Y. Teori pertama yaitu teori X. Teori X beranggapan dari teori ini kebanyakan pekerja tidak senang bekerja, pemalas, dan bahkan jika bisa mereka menghindari hal tersebut, maka dari itu mereka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian agar dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Mereka rata-rata lebih memilih ingin dibimbing, memiliki ambisi yang kecil, dan terkadang berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab. Dan teori ini masih banyak digunakan oleh suatu organisasi karena para manajer menganggap jika teori ini adalah benar serta bisa diamati dari perilaku manusia. Terus lanjut teori Y, yaitu teori ini beranggapan bahwa usaha fisik dan mental dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata seseorang akan belajar jika dalam kondisi yang layak. Tak hanya menerima, mereka juga ikut mencari tanggung jawab, serta kemampuan yang dimiliki pegawai sangat besar, seperti kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Maka, pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman adalah cara yang tepat untuk mengarahkan tujuan kepada suatu organisasi. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Yaitu salah sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 adalah ekonomi yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan
Andaikan saudara seorang pemimpin pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara, dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan. Jika saya seorang pemimpin di suatu perusahaan, saya akan memberikan semangat kepada karyawan saya yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, saya akan menghimbau kepada seluruh karyawan saya agar tetap tenang di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian, agar perusahaan saya tetap jalan, saya akan membuat aturan kerja di perusahaan saya. Aturannya adalah saya akan memperkerjakan 50% karyawan saya di rumah dan 50% lagi di kantor, agar perusahaan saya tidak terpuruk di saat wabah pandemi COVID-19 ini, dan juga karyawan saya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baiklah, itulah tadi jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.